Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Tema kita pada hari Minggu ini adalah komunitas rekonsiliatif. Rekonsiliatif adalah memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Contohnya, menyelesaikan perbedaan yang ada. Mari kita menyanyikan lagu dari KJ 4, Hai Mari Sembah. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah, berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 212, Ya Allah, kasih-Mu besar. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Allah, karena Engkau masih memberikan kami waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami pemahaman akan isi dari firman-Mu ini. Biar kami mengerti, tetapi bukan hanya kami mengerti, sehingga kami juga dapat mengaplikasikannya, mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Amin. Teman-teman, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus
pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-9 sampai ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, pasti teman-teman tidak asing lagi di telinga ya. Pepatah ya, ada satu pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, ini kita sudah paham gitu ya. Maksudnya apa, dan kita juga sudah sering mendengar. Tapi tahukah teman-teman, pada dasarnya pepatah ini ingin mengingatkan kita bahwa bangsa Indonesia bisa bertahan sampai saat ini karena kita memiliki ideologi yang sama, ya, yaitu Pancasila, tentang kesatuan. Pepatah itu juga mengingatkan kita bahwa dulu para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan. Sehingga mereka bersatu hati, mereka memiliki satu tekad. Sehingga pada tahun 1945 akhirnya kemerdekaan dapat diraih. Yaitu cerita sejarah yang kita juga sudah mempelajari di sekolah ya tentunya. Tetapi tentang kesatuan hati ini juga ada teman-teman. Ceritanya di teks yang tadi kita baca. Teks yang tadi kita baca ini kisahnya tentang sekitar 2000 tahun yang lalu. Bukan cuma puluhan tahun, 2000 tahun yang lalu. Teks yang tadi kita baca ini adalah teks setelah kebangkitan Yesus. Minggu lalu kita sudah merayakan Paskah ya. Jumat Agung, kematian Yesus pada saat itu, dan pada hari yang ketiga, di hari Minggunya kita merayakan kebangkitan Yesus. Dan pada saat ini Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitannya itu. Yesus menampakkan dirinya yang pertama kepada perempuan yang bernama Maria Magdalena. Yesus menampakkan dirinya di depan Maria Magdalena, dan Maria Magdalena sangat bergembira mengetahui Yesus bangkit. Maria Magdalena memberitahukannya ke banyak orang, tetapi apa respons banyak orang itu? Mereka nggak percaya. Yesus menampakkan dirinya yang kedua kali kepada orang-orang, ya, kepada 2 orang yang sedang pergi keluar kota. Mereka bergembira saat mengetahui Yesus telah bangkit. 2 orang ini memberitahukan ke banyak orang, tetapi banyak orang itu tetap tidak percaya. Yesus menampakkan dirinya yang ketiga kali. Di sini dikatakan Yesus menampakkan diri ke 11 orang itu.
11 orang ini adalah murid-muridnya Yesus. Loh kok cuma 11, bukannya 12? Bukannya Yesus memiliki 12 orang murid? Ingat teman-teman, kalau kita mengingat lagi cerita sebelum kisah ini, ada satu murid Yesus yang menggantung diri, yaitu Yudas Iskariot. Makanya tinggal 11. Yesus menampakkan diri ke 11 orang itu. Yesus menampakkan diri ke para muridnya. Di teks yang lain, di Injil lain dikatakan para murid tidak langsung percaya. Para murid membutuhkan bukti-bukti. Walaupun di teks yang tadi kita baca di Markus 16 ini tidak disebutkan seperti itu. Di sini kita mengetahui teman-teman bahwa persekutuan yang telah dibentuk oleh Yesus, komunitas yang telah dibentuk oleh Yesus, para pengikut Yesus mulai terpecah saat itu. Mereka mulai bingung siapa yang harus diikutinya lagi. Yesus telah mati di kayu salib. Tetapi pada saat mereka mendengar kebangkitan Yesus, kenapa mereka tidak percaya dari orang-orang yang mereka dengar? Mereka mulai terpecah. Komunitas itu mulai terbagi-bagi, mulai terpecah. Dan Yesus hadir saat itu menampakkan dirinya ke beberapa orang untuk memulihkan komunitas yang hampir terpecah itu. Oleh sebab itu tema kita pada hari ini yaitu komunitas rekonsiliatif. Aduh, apa itu rekonsiliatif? Rekonsiliatif itu rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu membalikan keadaan seperti semula. Mengembalikan keadaan seperti yang sebelumnya. Jadi Yesus hadir saat itu ingin mengembalikan komunitas yang sudah ada dan yang hampir terpecah itu kembali lagi menjadi satu. Yesus ingin mereka kembali bersatu hati. Yesus ingin komunitas itu, orang-orang itu kembali lagi ke tujuan awalnya pada saat mereka mulai mengikut Yesus. Teman-teman, kalau kita ingat, komunitas kita yang paling dekat apa sih di lingkungan sekitar kita? Yang paling dekat ya mungkin ada teman-teman punya kelompok bermain yang gengnya gitu ya. Teman-teman punya gengnya sendiri. Sesama hobi misalnya suka bermain satu hal gitu ya. Lalu teman-teman punya nih kelompoknya sendiri. Atau mungkin komunitas yang paling dekat dengan kita ya. Karena kita pun juga tidak boleh keluar-keluar rumah nih gara-gara corona ya. Karena corona ini, komunitas yang paling dekat dengan kita dari saat kita lahir di dunia ini adalah keluarga. Kalau kita ingat, pernahkah kita menjadi salah satu pelaku sebagai orang yang ingin memecahkan komunitas itu melalui perselisihan-perselisihan yang ada? Pernahkah kita ingin memecahkan komunitas keluarga itu, keluarga kita sendiri? Melalui kekesalan antara kakak dan adik, ya. Antara anak dengan orang tua. Tanpa sadar kita sebagai pelaku dari orang yang ingin membubarkan dari komunitas itu. Lalu bagaimana caranya supaya komunitas itu tidak terpecah? Caranya adalah kita mulai merendahkan hati. Kalau orang tua mengatakan apa kita dengar, jangan maunya kita doang. Kalau adik atau kakak kita ngomong kita dengar, jangan cuman kemauan kita doang yang kita ikuti. Kalau hanya ego kita doang, tidak akan bertahan lama komunitas itu. Tidak akan bertahan lama.
persekutuan itu. Kita mulai merendahkan hati seperti para pengikut Yesus yang akhirnya mereka mulai merendahkan hati, ya, mulai sadar bahwa itulah Yesus. Dan kita pun mulai sadar bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga komunitas itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus bersatu hati? Kenapa sih kita harus memiliki satu tekad yang sama dalam komunitas itu? Jawabannya ada di ayat 15, teman-teman. Ayat 15 dikatakan, lalu ia itu merujuk kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil ke segala makhluk bukan hal yang mudah. Memberitakan Injil itu pasti penuh dengan tantangan-tantangan, penuh dengan beragam resiko, dan dengan komunitas lah kita bisa saling menguatkan. Para pejuang kita dulu itu, para pejuang bangsa Indonesia, tidak akan bisa menggapai kemerdekaan kalau mereka tidak saling menguatkan. Kalau mereka tidak saling menguatkan, mungkin kita masih berperang saat ini. Bukan kita leha-leha di rumah, mungkin kita masih berperang saat ini untuk menggapai kemerdekaan itu. Untuk mengabarkan Injil, kita perlu bersatu hati. Untuk mengabarkan Injil, kita perlu satu tekad. Sehingga komunitas yang tadinya hampir terpecah karena keegoan kita, karena kemauan diri kita sendiri, berrekonsiliasi, kembali kesediaan awal, ya, dan menjadi satu hati lagi. Teman-teman, sebelum saya mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak kita untuk bernyanyi. Saya ingin mengajak kita untuk bernyanyi satu lagu yang judulnya Jadikan Kami Satu. Ayo. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kalau teman-teman tahu lagunya, ikut nyanyi ya. Saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu.
Selamat bersatu hati teman-teman. Selamat menjadi satu di dalam Kristus, sehingga Injil terus diberitakan ke banyak orang. Amin. Teman-teman, mari kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Engkau masih memberikan kami waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau masih mau mengajarkan kami bahwa kami harus bersatu hati, bersatu tekad di dalam komunitas yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga tidak ada yang namanya perpecahan. Ya Allah, kami ingin berdoa bagi bangsa di tengah kondisi seperti ini, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Biarlah Engkau yang menguatkan kami, biarlah Engkau yang selalu memulihkan setiap keadaan. Kami mohon padamu ya Allah, mohon penyertaan-Mu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih. Kami ingin bersyukur karena Engkau masih memberikan kami teknologi yang maju, sehingga kami masih dapat berkomunikasi jarak jauh, sehingga kami dapat berkomunitas jarak jauh. Terima kasih ya Allah. Kami ingin berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin pada saat ini kurang enak badan, kurang fit. Biarlah mereka tetap berpengharap padamu, berserah hanya padamu. Kami mohon, berikanlah yang terbaik untuk teman-teman kami. Terima kasih Allah. Kami juga ingin berdoa bagi persekutuan remaja IKI Jati Bening Indah ini. Biarlah persekutuan kami ini dapat saling menguatkan, dapat saling bertumbuh di dalam nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari NKB 204, Di Dunia Yang Penuh Cemara. Nggak kerasa ya, ibadah kita udah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!